Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Miftahudin. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah Jemaah. Di sini saya akan membahas atau membuat video tentang analisis perkembangan manajemen konflik dalam bidang sosial dan ekonomi tentang COVID-19. Baiklah, bisa saya mulai. Sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika COVID-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran yang paling tertinggi di Indonesia, yaitu Jabodetabek. Pada tanggal 1 April 2020, total jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 1.677 kasus positif COVID-19 di Indonesia. 1.417 pasien saat ini menjalani perawatan dan 103 pasien dinyatakan berhasil sembuh dari penyakit COVID-19. Sementara WNI di luar negeri juga sudah terdampak corona dengan jumlah korban sebanyak 132 WNI yang positif terinfeksi COVID-19. Akibat kasus COVID-19 ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, mengeluarkan himbauan untuk work from home bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah atau PSBB, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Masalah sosial ekonomi sendiri merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Masalah sosial yang timbul dari COVID-19 ini yang pertama adalah yang pertama kelangkaan barang. Sejak jumlah korban COVID-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka, namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula sebelum adanya kasus COVID-19 di Indonesia. Beberapa barang yang menjadi langka seperti masker, hand sanitizer, dan cairan pembunuh atau desinfektan, dan APD. Barang-barang tersebut kini dijual dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga semula. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi di mana kegiatan permintaan meningkat namun barang semakin menipis, maka harga akan semakin meningkat. Yang kedua adalah disorganisasi dan disfungsi sosial. Jika mengamati berita yang beredar belakangan ini, ada fakta sosial menarik yang terjadi di masyarakat. Fakta menarik tersebut yaitu adanya prasangka dan diskriminasi tentang korban COVID-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus COVID-19. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari perkumpulan, dan lain-lain. Sikap masyarakat ini berawal dari adanya prasangka sehingga kemudian memunculkan sikap diskriminatif. Prasangka dan diskriminasi inilah yang merupakan perwujudan dan organisasi sosial. Kasus COVID-19 ini bukan hanya menyebabkan disorganisasi sosial, namun juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap COVID-19. Contoh nyata disfungsi sosial dapat terlihat pada sikap masyarakat yang mulai membatasi jarak dengan orang lain. Disfungsi sosial ini membuat individu justru mengalami gangguan pada kesehatannya. Dalam perspektif sosiologi kesehatan,
Seseorang disebut sehat jika kondisi fisik, mental, spiritual, maupun sosial dapat membuat individu tersebut menjalankan fungsi sosialnya. Namun jika kondisi ini terganggu, maka seseorang tersebut dinyatakan sakit. Dalam kasus COVID-19, sakit yang dimaksud adalah sakit secara sosial. Yang ketiga adalah tindakan kriminal. Masalah COVID-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam, seperti pencurian, pencurian alat pelindung diri yang tengah langka saat ini, pembuatan hand sanitizer atau desinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipuan harga bahan pokok, dan lain-lain. Salah satu contohnya yaitu kasus PNS di Cianjur yang ditangkap mencuri 20.000 masker. Tindakan kriminal yang lebih besar lainnya seperti perampokan, pembunuhan, penjarahan mungkin bisa saja terjadi jika situasi semakin tidak terkendali. Yang keempat adalah melemahnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini adalah sektor paling penting. Merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pariwisata ini terkait dengan hotel, restoran, tempat-tempat wisata, dan lain-lain. Namun sejak COVID-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran COVID-19. Dengan ditutupnya berbagai tempat wisata, otomatis akan mempengaruhi pada pendapatan daerah dan khususnya pada pendapatan masyarakat. Bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penyumbang pendapatan daerah terbesar, maka harus waspada dengan penurunan pendapatan daerah akibat ditutupnya tempat-tempat wisata. Selain itu, penutupan tempat wisata juga berpengaruh pada para pekerja yang juga mengandalkan pemasukan dari sektor pariwisata, terutama pekerja sektor internal yang penghasilannya tidak tetap. Yang kelima, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya. Dalam kelompok tersebut, kasus COVID-19 di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti work from home, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau perkantoran yang melibatkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang mem-PHK-kan karyawan sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Sekian dari video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.